Oke, balik lagi kita ngomongin film horor Indonesia hari ini. Tapi ini ada sesuatu yang beda nih. Bedanya gini, jadi sebelum gue mulai review, gue mau mengucapkan sesuatu yang rada unexpected nih. Unexpected buat gue juga sih sebenarnya ini. Hadrah Dayeng Ratu sama Lele Laila duet bikin film horor dan hasilnya bagus. Itu gue gak expect. Ya bagus di sini yang gue maksud tuh nggak bagus yang keren banget kayak the best of the year kayak let's say Pengabdi Setan tuh nggak sih, belum sampai level itu. Tapi ini really solid di luar dugaan gue. Ya film yang dimaksud adalah film yang waktu itu pada saat live Cinecrip udah sempat diomongin dan posternya banyak memancing pemikiran-pemikiran aneh dan liar, yaitu Pemandi Jenazah. Yang jadi kolaborasi ketiganya Hadrah sama Lele ya, setelah perjanjian gaib sama si Jin. Dan buat gue ini bener-bener lompatan kualitas yang jauh banget karena biasanya film mereka kan entah itu yang collab berdua atau yang sendiri-sendiri kan lu tau lah kualitasnya seperti apa gitu. Jadi no offense untuk mereka berdua ya, bukan secara personal, ini emang kualitasnya seperti itu. Nah tapi apa sih yang ngebedain Pemandi Jenazah sama film-film mereka sebelumnya? Kalau buat gue salah satu yang paling beda itu adalah gini, emang film ini masih nampilin hantu ya. Wajib itu di horor kita, seolah-olah tuh kalau nggak ada hantu penonton kayak nggak mau nonton gitu kan. Masih ada hantu di sini, tapi yang jadi sumber ketakutan karakternya, yang neror mereka, yang bikin mereka takut dan kemudian nularin ketakutan itu ke kita sebagai penonton, bukan hantunya, tapi konsep kematian gitu. Konsep kematiannya ya bukan simply ada orang bunuh-bunuhan tuh enggak, tapi konsep dari kematian itu yang bikin takut. Kalau hantu kan ya nggak semua orang takut sih, gue rasa nggak semua orang tuh mengkhawatirkan adanya hantu gitu. Bisa jadi orang itu percaya hal-hal mistis tapi dia emang terlalu berani sampai nggak takut hantu, atau sebaliknya dia emang orang yang skeptis yang nggak percaya sama hal gaib jadi nggak takut juga sama hantu. Nah tapi kematian kan beda nih. Mau lu percaya atau nggak percaya sama hal mistis, lu akan percaya sama kematian itu pasti. Ada juga yang nggak takut sama kematian, tapi kan pasti kan akan memikirkan itu gitu. Besok gue kalau mati gimana? Besok kalau orang-orang terdekat gue tuh mati tuh gue perasaannya seperti apa gitu. Pasti akan mikirin itu. Konsep kematian tuh sesuatu yang lebih universal gitulah, karena kita semua tuh pasti ngalamin itu, kita dan orang-orang terdekat kita ya. Nah itu yang berhasil diolah sama Pemandi Jenazah. Jadi ceritanya itu nyorotin Lela yang diperanin Agni Nihat. Dia itu adalah putrinya Bu Siti, satu-satunya pemandi jenazah di desa. Nah karena itulah dia tuh diharapkan bakal mengikuti jejak sang ibu gitu, jadi pemandi jenazah juga. Tapi sebenarnya Lela nggak mau. Dia tuh pengennya kayak si Arif, adiknya yang cowok, yang bebas menentukan jalan hidup gitu. Nah tapi yang bikin Bu Siti spesial nih, rada spesial nih, dia tuh bukan pemandi jenazah biasa. Dia tuh punya ini kekuatan gitu, punya sixth sense yang bikin dia itu bisa tahu kalau ada orang mau meninggal. Ya ini sebenarnya bukan kekuatan baru ya, bukan kekuatan yang seger-seger amat gitu. Di film-film horor kita udah sering ada karakter indigo biasanya ya, karakter indigo yang bisa ngelihat orang matinya kapan gitu. Kayak misalkan aku tahu kapan kamu mati, nah itu kan bisa tuh ngelihat orang itu bakal mati sebentar lagi. Nah itu hal yang biasa, hal yang wajar ada di film horor. Tapi di sini nih somehow kekuatan si Bu Siti itu juga bisa jadi sumber kengerian loh. Pertama karena nggak kayak karakter indigo yang tadi gue mention ya, si Bu Siti nih nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dia nggak bisa berusaha entah apa sih menyelesaikan masalah orang yang udah mati atau mau mati itu, atau bahkan mengagalkan kematiannya. Dia nggak bisa. Dia cuma bisa pasrah nunggu orang itu mati. Dan dia cuma bisa mikir, sebentar lagi aku akan memandikan jenazah orang itu. Itu serem loh itu serem dan menyakitkan gitu. Apalagi aktingnya si Jenderal Mahesa Ayu juga bagus. Dia tuh bisa bikin gue tuh ikut ngerasain ketakutan dia. Gue bisa ngerasain sakitnya, terus rasa tersiksanya Bu Siti sama kekuatan dia yang buat dia tuh bukan sepenuhnya anugerah, tapi juga bisa dilihat sebagai kutukan gitu. Itu gue bisa ngerasain kecemasan dia sama rasa takut dia tuh gue bisa ngerasain karena aktingnya Jenderal bagus di sini. Itu loh yang sering dilupain sama aktor, apalagi aktor film horor ya. Kayak kebanyakan tuh cuman oke, gue harus takut, ya udah gue takut aja gitu. Padahal takutnya karakter di film horor itu sebenarnya tujuannya kan adalah nularin perasaan itu ke penonton. Jadi kalau misalkan lu cuma takut gitu ngeliat setan, belum tentu penonton takut. Nah tapi si Jenner ini dia bisa gini ya, bener-bener nularin perasaan takut karakter dia itu. Jadi gue yang nonton juga jadi ngerasa takut, kayak aduh anjir nih nanti kalau mati orang gimana gitu. Nah itu bisa gue rasain juga. Sampai kemudian terjadilah tragedi karena secara tiba-tiba Bu Siti tuh meninggal dalam kondisi bersimbah darah, tragis gitu. Dan itu terjadi tidak lama selepas kematian teman dekatnya Bu Siti yang namanya Bu Ida.
Nah si Lela yang masih terguncang tuh mau nggak mau harus mandiin jenazah ibunya. Dan dari situlah muncul pemandangan tak terduga. Nih yang gue maksud pemandangan tak terduga nih bukan hal-hal yang horor ya. Ini satu hal yang lebih gue nggak expect sebenarnya nih. Gue nggak expect Hadrah dan Lele bisa bikin horor bagus, tapi gue lebih nggak expect di film mereka ada adegan drama yang itu lumayan menyentuh. Jadi itu adegan pasti Lela tuh mandiin jenazah ibunya gitu. Itu sebenarnya adegan yang simpel banget dan bisa aja dieksekusi ala kadarnya gitu. Tapi gue suka penulisannya di sini, penulisan situasinya, penulisan kalimat yang diucapin Lela, gue tuh suka. Jadi dia tuh mandiin jenazah ibunya, terus dia nutup matanya si Bu Siti itu karena kan dia meninggalnya tuh shock gitu kayak gitu, melotot matanya, mulutnya kebuka gitu. Nah terus sama si Lela tuh ditutup matanya pelan-pelan dan dia sambil ngomong, ikhlas ya Bu, biarin Lela mandiin jenazah ibu. Dan itu buat gue tuh heartbreaking banget. Tuh munculin interaksi yang heartbreaking antara ibu dan anak yang intinya masih soal pergulatan karakternya menghadapi konsep kematian gitu. Nah sewaktu mandiin ibunya itu mulailah muncul kecurigaan di hati Lela tuh kalau ada yang gak beres dengan kematian si ibu. Jadi si Lela tuh yakin kalau ibunya adalah korban santet. Dan kemungkinan nasib yang sama juga bakal menimpa 3 sahabat Bu Siti yang masih hidup, yaitu ada Bu Ana yang diperanin Vonny Anggraini, Bu Terry yang diperanin Ruth Marini, sama Bu Tuti yang diperanin Mian Tiara. Yaitu aktris-aktris keren lah, aktris-aktris yang lumayan senior dan mainnya tuh oke gitu. Dan itu bukan kebetulan sih, bukan kayak asal aja ngumpulin gue kasih aktris-aktris yang punya acting bagus gitu, cuma sebatas untuk pajangan enggak. Jadi acting mereka tuh dapat kesempatan untuk bersinar juga, apalagi Ruth Marini sama Mian Tiara itu. Mereka tuh punya momen masing-masing yang itu tuh menuntut acting yang keren. Dan kalau misalkan yang dipilih itu bukan mereka, misal ibu-ibu random gitu doang cuman suruh ngegosip, gue yakin adegan-adegannya gak akan sekuat itu. Ya habis itu sih, si Lala mulai sadar ada keanehan di kematian emaknya. Alurnya sebenarnya itu ya agak repetitif gitu, karena nyorotin kematian yang datang satu persatu. Satu karakter mati, dimandiin jenazahnya, yang lain mati lagi, dimandiin lagi gitu. Jadi agak repetitif sebenarnya. Ya kayak kebanyakan skrip horornya Lele Laila sebenarnya kan. Masalahnya kan adalah repetitif. Tapi yang gue appreciate adalah gimana di sini skripnya itu dari awal udah itu loh, nyebar petunjuk soal siapa sih sebenarnya dalang dibalik semua kematian ini. Nah itu yang gue suka. Gue gak akan reveal, tapi dari awal tuh lu akan dikasih lihat sesuatu yang kelihatannya tuh remeh banget. Aktivitas yang sebenarnya gak penting, aktivitas yang gak, ya udah itu keseharian yang wajar di sebuah desa. Tapi ternyata itu adalah clue yang besar soal siapa pelaku dari semua kematian ini tuh. Itu gue appreciate karena biasanya horor kita kan ya udah gak ngasih clue gitu. Pokoknya tiba-tiba gitu ada kematian misalkan, terus pelakunya siapa, ada twist gitu tanpa ada clue. Tiba-tiba aja orang itu. Clue-nya nggak ada. Nah di sini clue-clue macam itu udah ada dari awal. Semoga sih itu bakalan terus dilakuin ya sama karya-karyanya si Lele berikutnya, karena tuh gue suka, tuh bagus. Dan gue juga jadi nggak terlalu masalah sama alur yang repetitif di saat terornya tuh kuat. Di sini asli gue kaget. Directingnya Hadrah Dayangratu tuh beneran naik di sini. Nggak yang kayak biasanya cuman nampilin setan store muka wah gitu sampai bikin kuping gua sakit gitu, mata gua udah pusing gitu. Enggak, di sini beda. Di sini tuh dia mulai itu loh main-main sama teknis, nggak cuma asal nampilin hantu, terus estetika juga diperhatiin. Dan itu paling kerasa itu di adegan kematian salah satu karakternya yang settingnya tuh kamar mandi. Nah tuh lu tungguin tuh agak di belakang sih nanti sih, tapi itu ada karakternya tuh mati di kamar mandi dan buat gue tuh teknisnya keren. Dan sebelum itu jumpscare-nya juga ya lumayan solid lah. Ada yang miss emang, ada yang cuman apa sih gitu, tapi mostly itu dieksekusi dengan solid. Teknisnya solid, timingnya itu pas, imagerisnya, gambar-gambarnya itu juga lumayan creepy loh. Bahkan gini deh, adegan itu tangan jenazah gak sengaja kesenggol terus kayak gerak gitu aja, gue kaget. Tapi achievement paling besar di directingnya Hadrah tuh ada di satu adegan yang ya sekali lagi ya gak akan gue reveal, silahkan lu rasakan sendiri sensasinya. Tapi itu adegan gue sebut sebagai adegan ngintip. Nah itu kalau udah nonton lu akan tahu yang mana. Itu adegan sebagus apa, gini deh. Jadi pemandi jenazah ini punya banyak kelemahan ya, punya banyak kekurangan. Makin ke belakang tuh makin kelihatan kekurangannya, dan filmnya tuh kayak makin kehabisan bensin. Terus beberapa adegan yang sebenarnya nggak perlu ada kok jadi ada, kayak adegan kesurupan massal misalkan tuh harusnya nggak ada, nggak perlu, terus kenapa diadain. Nah kekurangannya makin kelihatan lah makin ke belakang. Terus finalnya juga anti klimaks, endingnya tuh rada-rada awkward gitu gue ngeliat. Jadi gue ngerasa kayak directing sama penulisannya tuh balik ke setelan pabrik gitu di ending, kayak anjir kenapa sih harus kayak gini gitu. Tapi
Tapi nih, dari semua kekurangan itu tuh gue bisa maafin karena itu tadi, adegan ngintip itu tadi. Anjir, itu sesuatu yang masih jarang banget ada di film kita. Dan di sini Hadra yang biasanya tuh bergantung banget sama jump scare berisik, penampakan yang buah gitu yang gede, mendadak tuh mau pakai kesunyian gitu. Dia mengolah kesunyian dengan oke dan hasilnya serem. Bukan jump scare yang ngagetin doang, tapi beneran ngasih scare yang bikin gue jam gitu. Karena gue asli pada saat gue nonton itu gue anjir, lo gitu, gue mikirnya kayak gitu. Serem itu adegannya. Well, kalau skor buat Pemandi Jenazah sebenarnya gue pengen ngasih 7 sih. Tapi endingnya tuh loh, endingnya gue gak suka banget. Bukan pesan yang dibawa di endingnya, tapi bagaimana ending itu dipresentasiin, dieksekusi, itu gue gak suka. Ya kayak gue bilang, semacam balik ke setelan pabrik gitu endingnya, kayak dari film-film mereka yang dulu gitu. Jadi ya mau tidak mau gue kasih 6,5 dari 10 aja. Tapi ini lumayan loh, itu angka yang jarang gue kasih dan Cinecrip kasih ke film horor. Jadi misalkan lu masih ragu nih, dan gue yakin banyak dari penonton Cinecrip tuh yang ragu nonton Pemandi Jenazah kan, yang direct Hadra, yang nulis Lele. Kalau lu masih ragu, cobain deh, tonton. Meskipun lo gak akan menganggap wah ini film horor yang groundbreaking, yang keren banget, tapi at least lo akan ngerasain yang sama juga kayak gue. Kaget, ternyata tidak seburuk itu, ternyata fun, ternyata seru, dan masih ada beberapa part yang serem. Jadi silahkan cobain. Dan misalkan besok lo udah nonton, balik lagi ke sini, konfirmasi bener gak yang gue bilang kalau film ini tuh oke, tulis nanti komennya di bawah. Seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan misalkan pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya bisa lewat Super Thanks, Saweria, dan join membership sesuai dengan tier pilihan kalian masing-masing. Dan seperti biasa, thank you buat yang masih betah, masih setia mengklik tombol join dan memperpanjang membership. Thank you banget. Gue gak bisa ngucapin apa-apa lagi selain terima kasih banyak. Oke, dan gue Rashid Hari, sampai ketemu di review berikutnya.